Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Dita Febriana dengan nomor NPM 1811080424, kelas A semester 5, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Konseling Multikultural yang diampu oleh dosen Hardiansah Masya, MPD. Di sini saya akan memaparkan model konseling respectful. Michelle dan Judy telah melakukan terobosan baru dengan memunculkan model konseling respectful. Konseling ini menekankan perlunya kesadaran konselor bahwasanya perkembangan psikologis, baik perkembangan psikologis konselor maupun konseli dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor inilah yang menjadi perhatian dalam model konseling respectful. Ada 10 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada religi atau agama. Yang kedua ada ekonomi class background atau latar belakang kelas ekonomi. Yang ketiga ada sexual identity atau identitas gender. Yang keempat ada psikologi development atau perkembangan psikologi. Yang kelima ada etnik atau etnis. Yang keenam ada chronological disposition atau disposisi kronologis. Yang ketujuh ada trauma atau ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi klien. Yang kedelapan ada family history atau latar belakang keluarga. Kesembilan ada unique physical karakteristik atau keunikan karakteristik psikis. Dan yang terakhir ada language dan location. Di sini saya akan menjelaskan 10 faktor yang menjadi perhatian model konseling respectful. Yang pertama ada religi atau agama. Jadi setiap keyakinan akan mempengaruhi cara berpikir seseorang atau konseli tersebut. Bagaimana konseli menerima permasalahannya, bagaimana konseli menyelesaikan sesuai dengan keyakinan dan masing-masing. Di sini adalah pentingnya peran konselor dalam melakukan konseling, tetap melihat keyakinan pada masing-masing konselinya tanpa keluar dari keyakinan masing-masing dan saling menghargai. Yang kedua ada latar belakang kelas ekonomi. Sejumlah penelitian menjelaskan keyakinan sikap mereka membangun makna hidup itu tergantung oleh kelas ekonomi. Nah, di Amerika Serikat pada saat itu banyak sekali keluarga yang bisa dikatakan atau keluarga miskin, banyak sekali dianggap atau didiskriminasikan oleh masyarakat. Nah, jadi masyarakat yang didiskriminasi tersebut mereka mendapatkan masalah. Nah, disinilah pentingnya peran konselor untuk membentuk stigma pada masyarakat supaya dapat berpikir secara positif. Yang ketiga ada identitas seksual atau identitas gender. Di sini identitas gender yaitu khususnya adalah setiap wanita dan pria memiliki peran masing-masing. Nah, laki-laki maupun perempuan ini setiap mengalami masalah pasti beda dalam menanggapinya. Karena kebanyakan laki-laki jika ada masalah lebih kepada logika, sedangkan wanita lebih kepada perasaan. Jadi mereka menanggapi masalahnya berbeda. Nah, disinilah peran konselor untuk meluruskan setiap peran-peran tersebut. Yang keempat ada perkembangan psikologi. Nah, pada perkembangan psikologi ini setiap konseli memiliki perkembangan psikologi yang berbeda. Ada konseli yang dikatakan sudah dewasa maupun konseli yang belum dewasa atau dikatakan konseli matang dan tidak matang. Di sini perbedaannya, konseli matang itu dia mampu menjelaskan masalahnya secara baik, mampu memahami permasalahannya. Sedangkan konseli yang tidak matang itu biasanya ragu maupun bertele-tele dalam
menjelaskan masalahnya. Nah, di sini peran konselor untuk mengimbangi setiap perkembangan psikologi. Nah, di sini juga konselor perlu menyadari perkembangan psikologinya juga. Bagaimana perkembangan psikologi si konselor? Yang kelima ada identitas etnis. Nah, identitas etnis atau yang termasuk juga ras. Nah, di sini biasanya bagaimana merujuk pada stigma konselor terhadap konseli yang memiliki ras berbeda kepadanya. Bagaimana di sini sikap konselor dalam menyikapi hal tersebut. Yang keenam ada chronological disposition atau disposisi kronologi. Di sini adalah bagaimana cara konselor menyikapi setiap permasalahan yang dihadapi oleh konseli di waktu yang berbeda. Yang ketujuh adalah trauma dan ancaman dari luar. Dimasukkan dalam model konseling respectful untuk menekankan cara-cara rumit di mana situasi yang penuh tekanan menempatkan orang pada resiko bahaya dan bahaya psikologis. Yang kesembilan ada chronological development atau perkembangan ini terkait mewakili apa yang disebut dengan tantangan kronologis yang dihadapi individu pada titik yang berbeda. Yang ke-10 adalah lokasi dan bahasa. Nah, di mana lokasi dan bahasa setiap konselor dan konseli adalah berbeda. Misalnya bahasa atau dialek itu mempengaruhi cara bahasa konseli. Biasanya di sini adalah dituntut untuk konselor mampu menyikapi dengan baik dialek atau cara bahasa konseli tersebut, dan tempat tinggal konseli juga mempengaruhi bagaimana dia cara berpikir. Dan di sini juga konselor harus mampu menyikapi hal tersebut. Kemudian ada relevansi kerangka respectful. Yang pertama ada konselor dituntut mampu mengetahui, mampu menguasai 10 faktor respectful ini untuk memudahkan dalam pekerjaan, karena konselor pasti akan menemukan faktor-faktor yang dapat membuat bias ataupun menghambat konseling. Yang kedua, dengan adanya model konseling respectful ini, konselor dituntut mampu memberikan pendekatan sesuai masalah yang dihadapi klien. Sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.